Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabarnya semuanya? Salam sehat selalu. Oke, kembali lagi pada pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nilai dari sumber daya alam ditentukan atas kegunaan bagi manusia. Contohnya, lahan yang subur, potensial untuk dijadikan daerah perkebunan adalah sumber daya alam yang bernilai tinggi. Contoh lainnya adalah hewan ternak seperti ayam yang merupakan sumber daya daging dan telur bagi manusia. 2. Pengelompokan sumber daya alam. A. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. 1. Sumber daya alam terbaharukan. Sumber daya alam terbaharukan dapat dibentuk kembali oleh alam. Dengan demikian, sumber daya alam ini hampir tidak dapat habis. Pembaharuan sumber daya alam ini bisa terjadi dengan dua cara, yaitu reproduksi dan siklus. Pembaharuan melalui reproduksi ini meliputi seperti hewan dan tumbuhan karena dapat berkembang biak secara bertambah jumlahnya. Sedangkan pembaharuan melalui siklus yaitu beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara, yang memiliki siklus alami masing-masing. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jumlah jenis sumber daya alam ini sangat terbatas. Hal ini karena tidak adanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah mineral, barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya. Sumber daya alam berdasarkan materinya. 1. Sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam anorganik atau non-hayati adalah sumber daya alam yang materialnya berasal dari benda mati berupa zat padat, cair, dan gas. Contohnya adalah tanah, batuan, minyak, mineral, dan gas alam. Selanjutnya, potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya tanah. Tanah merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi serta merupakan hasil pelapukan batu dan bahan organik yang hancur. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur dan ada tanah yang tidak subur. Suatu tanah dikatakan subur apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, banyak mengandung unsur hara, zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya. Yang kedua, cukup mengandung air yang berguna untuk melarutkan unsur hara agar dapat diserap oleh akar tumbuhan. Yang ketiga, struktur tanahnya baik, artinya susunan butir-butir tanah tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu lenggang atau tanah gembur. Berikut adalah jenis-jenis tanah di Indonesia. 1. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan di tempat yang lebih rendah. Jenis tanah ini berasal dari hasil erosi
yang terjadi di daerah pegunungan dan perbukitan. Kedua, tanah vulkanis. Berasal dari abu hasil peletusan gunung berapi yang telah mengalami proses pelapukan. Tanah ini merupakan tanah yang sangat subur karena mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan jenis tanah ini banyak ditemukan di lereng-lereng gunung berapi. Tiga, tanah organosol atau tanah gambut. Tanah gambut terbentuk dari tumbuhan rawa yang telah membusuk dan tertimbun bertahun-tahun lamanya. Tanah ini kurang subur. Jenis tanah ini terdapat daerah rawa-rawa seperti rawa di Sumatera, Kalimantan, dan daerah Papua atau Irian Jaya. 4. Tanah litosol. Terdiri dari batu-batu yang relatif masih keras karena belum lapuh dengan sempurna. Tanah jenis ini belum baik untuk tumbuhnya tanaman karena akar tanaman susah menembus dan mencari unsur hara yang berada di dalamnya. 5. Tanah grumosol. Terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api. Tanah ini kurang cocok sesuai untuk tanaman padi. Akan tetapi, tanah ini masih cocok untuk tanaman palawija, karet, dan pohon jati. 6. Tanah potzolit. Terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dengan suhu yang rendah. Warna tanah kuning sampai kelabu. Tanah potzolit ini tergolong tanah yang subur. 7. Tanah laterit. Tanah ini terbentuk karena unsur-unsur hara yang ada dalam tanah telah hilang, tercuci oleh air hujan yang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Warna kekuning-kuningan sampai merah. Tanahnya ini tidak subur, bahkan tergolong tanah yang tandus. 8. Tanah pasir. Terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami pelapukan. Ciri tanah pasir adalah berpasir, berkerikil, dan butirannya sangat kasar. Tanah ini tidak subur hingga kurang baik untuk pertanian. Jenis tanah ini terdapat daerah Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur. 9. Tanah mergel. Terjadi dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat. Tanah mergel terdapat di daerah yang curah hujannya tidak merata seperti di Madiun, Kediri, serta Nusa Tenggara. Sifatnya masih tergolong kurang subur. 10. Tanah mediteran atau tanah kapur. Terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen yang telah mengalami pelapukan. Tanah ini umumnya memiliki kandungan bahan organik yang sangat rendah, tidak subur. Tanah ini cocok untuk tanaman kayu jati dan tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Maluku. 11. Tanah humus. Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan, daun-daunan yang jatuh ke tanah, serta pohon-pohon yang telah mati mengalami pembusukan, sehingga akhirnya menjadi tanah pada hutan-hutan yang masih lebat. Tanah ini juga termasuk tanah yang sangat subur. Manfaat sumber daya tanah untuk kehidupan antara lain: 1. Sebagai penyedia unsur hara untuk tumbuhan. Yang kedua, sebagai penyedia makanan untuk biota tanah. Yang ketiga, sebagai habitat hidup dan melakukan kegiatan. Yang keempat, sebagai sumber bahan baku, barang kerajinan atau perabot rumah. Kemudian kelima, sebagai sumber penyerap dan penyimpan air. Dan yang terakhir, 6, sebagai aset ekonomi. Baik anak-anakku sekalian, sekian
sedikit pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.